Kristianto kan sudah ditetapkan sebagai tersangka Nah, dari benar. tanggal Kapan nih 28 Desember lalu. Hasto Ini ditangkap yang sampai kita saat ini dengarkan masih ada tim penyidik pemeriksaan KPK? saksi-saksi. Apakah nantinya akan ada tersangka Betul, baru? karena ini Kemudian kapan statusnya sih sudah Hasto tersangka akan ya. Kita dipanggil atau perhatikan dulu. ditangkap? Oke, ya. Semua saksi maupun tersangka yang hadir tentunya saya baru bisa menginfokan ke teman-teman di hari H ya, sebagaimana biasanya. Kapan dipanggilnya saudara HK tentunya kita akan menunggu Harusnya informasi dari secepatnya sih, penyidik. karena Apakah takut itu ada hal minggu yang tidak depan diinginkan. atau 2 minggu lagi. Tapi tentunya penyidik akan bekerja secara optimal untuk menuntaskan perkaranya ya, untuk tidak berlarut-larut sehingga perkara tersebut bisa cepat dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Nanti kapannya kita tunggu aja. Dan halo sahabat, kembali lagi bersama kami di kajian online daily, dan kali ini kita akan melihat bagaimana perkembangan kasus dari Hasto Kristianto yang tentu saja saudara Hasto Kristianto ini sudah tidak bisa berkelit lagi karena memang penyidik KPK, tim KPK telah menyiapkan bukti yang otentik serta memiliki data-data bukti yang sanggup dipertanggungjawabkan. Jadi KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka tidak cuma berdasarkan opini, tidak cuma berdasarkan prediksi-prediksi yang tidak jelas, namun KPK bekerja dengan keras, mengumpulkan terlebih dahulu bukti untuk kemudian diadili serta ditekankan bagaimana upaya hukum yang akan diambil. Karena memang pada kenyataannya, seperti yang kita ketahui bahwa KPK telah menetapkan tersangka Hasto Kristianto, dan memang ternyata hal tersebut direspon dengan sangat-sangat keras, terutama oleh kubu PDI Perjuangan. Salah satunya adalah terkait isu ini adalah isu politisasi atau ini adalah pesanan-pesanan politik yang memang tidak suka dengan posisi PDI Perjuangan pada saat ini. Jadi mereka berupaya untuk menjatuhkan citra PDI Perjuangan. Namun ternyata ketika ditelisiki, ketika diselidiki, kemudian ketika ditelisik langsung kepada tim penyidik KPK, tim penyidik KPK telah membeberkan bukti yang sebenar-benarnya dan bukti yang seadil-adilnya. Bahkan dengan tersangkanya Hasto Kristianto ini sebagai tersangka banyak menyita perhatian media-media nasional maupun internasional yang menyoroti kejadian tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa kita semua tahu bahwa Hasto ini merupakan kawan politik dari Jokowi. Ya, tidak salah saya katakan Hasto merupakan timnya Jokowi. Karena memang pada kenyataannya di tahun 2014, di tahun 2019 kita semua tahu bahwa Hasto menjadi bagian penting dari PDI Perjuangan yang pada saat itu mencalonkan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia di pemilu 2014. Dan kita tahu hasilnya Jokowi memenangkan pemilihan presiden mengalahkan pasangan Prabowo pada saat itu. Dan ketika Presiden Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, siapa yang untung? Siapa yang memperoleh benefit yang sangat tinggi? Ya, semua Anda tahu bahwa PDI Perjuangan menjadi pihak yang paling diuntungkan dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Megawati dan kawan-kawannya senang sekali pada saat itu karena memenangkan pemilu 2014 dengan mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Namun, apa yang terjadi? Ternyata situasi politik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kita melihat kepemimpinan Presiden Joko Widodo di awal periodenya. Dan kemudian hal tersebut semakin berlanjut di pemilu 2019. Jokowi kembali dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Dan tentu saja kembali lawannya adalah Prabowo Subianto. Jokowi ternyata memenangkan kembali Pilpres di tahun tersebut. Inilah luar biasanya Jokowi. Tentu saja PDI sangat kegirangan pada saat itu. PDI Perjuangan kembali menjadi partai penguasa. Dan pasti Anda sudah menebaknya. PDI Perjuangan menikmati legitimasi dari kekuasaan Joko Widodo pada saat itu. Terbukti dengan dominasi kader PDI Perjuangan yang berhasil masuk kabinet Presiden Jokowi di tahun 2019 atau pada periode awal kepemimpinannya di periode kedua Joko Widodo di Indonesia.
Kembali lagi, situasi politik kembali berjalan dengan tentram, dengan damai, dan kemudian pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun kita tahu di awal periode Jokowi ini mendapatkan terpaan yang sangat-sangat berat, yakni COVID-19. Dan alhamdulillah Jokowi berhasil mengatasi itu semua. Kemudian di akhir-akhir masa jabatan Jokowi, tepatnya di tahun 2024 atau awal tahun 2023, tensi-tensi politik yang percikan-percikan internal antara Jokowi dan PDI Perjuangan mulai terlihat. Pada awalnya, Jokowi mendukung penuh Ganjar sebagai calon presiden. Bahkan pada saat pertemuan dengan relawan Projo di GBK, Jokowi mengatakan, pilihlah pemimpin yang berambut putih karena memikirkan nasib rakyat. Pilihlah pemimpin yang suka terjun langsung ke masyarakat. Kita tahu bahwa pada saat itu Ganjar sangat populer. Beliau mau mendatangi masyarakat atau menerapkan politik belusukan, dan kemudian kita tahu bahwa Ganjar berambut putih. Pada saat itu suara Ganjar semakin diagung-agungkan oleh kader PDI Perjuangan dan sebagian masyarakat Republik Indonesia, karena tidak sedikit dari mereka yang memang menginginkan Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan sebagai penerus Jokowi. Namun entah apa yang terjadi, entah Megawati tidak suka dengan gerilya politik Jokowi pada saat itu. Jokowi perlahan diasingkan di internal Partai PDI Perjuangan. Hingga puncaknya pada Jokowi memutuskan untuk menyeberang ke kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Tentu saja PDI Perjuangan seolah kepanasan pada saat itu. Dan singkat cerita, Pilpres pun dilakukan. Alangkah naas, suara dari calon presiden PDI Perjuangan hanya berkisar 16%. Bahkan itu menjadi suara paling rendah di Pilpres 2024. Dan situasi berbalik justru terjadi di kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dengan memenangkan Pilpres 2024. Lalu, pada perjalanannya, politik Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang di awal-awal dengan tegas mengatakan bahwa saya akan menghukum dan bertindak secara tegas kepada para koruptor mulai membuahkan hasil. Di awal-awal kepemimpinannya saja sudah banyak koruptor yang terciduk, banyak pejabat yang ditangkap karena memang berafiliasi atau menjadi backing dari judi online yang selama ini menjadi musuh negara. Kemudian koruptor-koruptor mulai ditekankan untuk ditangkap kembali. Kasus-kasus lama pun diungkap kembali, termasuk kasus Hasto Kristianto yang kita tahu ternyata beliau ini berperan penting dalam pelarian Harun Masiku. Bahkan tim penyidik KPK mengatakan bahwa setelah diselidiki ternyata Hasto Kristianto berperan aktif dalam kasus suap, kemudian kasus-kasus lainnya seperti penghilangan barang bukti karena memang handphone yang dipakai pada saat itu sebagai alat bukti diredam dan diperintahkan untuk dirusakkan oleh tersangka Hasto. Hasto Kristianto tidak sendiri, ditemani ajudannya atau orang kepercayaannya yang sama-sama ditetapkan menjadi tersangka oleh tim penyidik KPK. Bahkan dalam salah satu ulasannya, KPK mengatakan bahwa pelanggaran Hasto ini tidak hanya satu pasal, namun ada beberapa pasal. Maka dari itu, surat perintah penyidikannya pun yang dikeluarkan oleh KPK tidak hanya satu, melainkan dua. Ini artinya ada pasal-pasal krusial yang dilanggar oleh Hasto. Tentu saja, ini perlu diselidiki lebih lanjut. Maka dari itu, tim KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, kemudian melakukan pencekalan kepada yang bersangkutan dengan tujuan bahwa yang bersangkutan tidak bisa ke luar negeri untuk sementara waktu sampai batas waktu yang telah menemukan bukti bahwasanya peran Hasto sebagai sponsor utama uang suap. KPK mengungkap bahwa sebagian besar uang suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan berasal langsung dari Hasto Kristianto. Dana tersebut dikumpulkan dalam 2 tahap dan memang dana tersebut berbentuk uang mata asing. Tentu saja ini mengejutkan kita semua karena yang kita sangka bahwa Harun Masiku sebagai aktor utama ternyata salah. Justru Hasto yang dianggap atau diplot sebagai peran utama dalam tersangka kasus suap dan uangnya pun sebagian besar dari beliau. Tentu saja ini sangat tidak dibenarkan karena memang perlu dipahami terlebih dahulu rekan-rekan. Jadi begini,
Banyak yang mengatakan kepada kita di komenan bahwa Hasto ini merugikan apa sih untuk negara? Hasto ini mencuri uang negara tidak? Jadi begini rekan-rekan, kerugian itu tidak berupa uang semata. Dan ini kan dikatakan bahwa uangnya sebagian besar dari Hasto. Tentu saja kita akan selidiki dari mana aliran dana tersebut. Tentu saja KPK akan menyelidiki itu semua. Karena memang pada kenyataannya kerugian negara berupa kecacatan hukum dalam pemerintahan tentu saja itu tidak bisa dibenarkan.